Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nenok Channel akan memberitakan tentang Aurelia, artis Indonesia yang bikin buku. Kalian bisa nonton atau download langsung di Instagram pribadinya secara gratis beliau tuh. Ini lagi ramai karena ada sosok yang dia sebutin dan banyak juga artis-artis yang beliau sebutin juga. Yuk kita tonton aja videonya, cekidot. Ya, di usia 15 tahun lu di grooming sama pria usia 30 tahun, dijadiin mesin duit buat keluarga tuh cowok, diperkosa, dilecehkan, diancam dan dipukul-pukul dan dihina. Dan ini semua kisah nyata dari aktor atau aktris Indonesia Aureli. Semua kisah hidup Aureli ditulis dalam satu buku berjudul Broken String. Awal mulai banget gue tau buku itu karena seliweran terus di FYP TikTok gue. Akhirnya gue bacalah, tapi gue sendiri pun gak bisa nyelesain sampai akhir. Mentok cuman di bawah 150 halaman. Ini salah satu paragraf di novel tersebut yang gue screenshot, lu pada pause aja buat baca dan lu bayangin sesakit apa yang lain. Dan kalian tahu siapa manusia pedofil yang menyiksa Aureli sedalam itu? Gak lain dan gak bukan Robby Tremonti. Sebelum lu pada nanya kenapa bisa yakin banget sih cowok yang dimaksud di novel tersebut itu Robby, gue bantu jelasin. Di novel tersebut emang pakai nama alibi, tapi dia menggunakan deskripsi yang lengkap. Seperti apa? Monyet, peliharaan monyet, atau pemakaian baju berantai segala macam. Kalau kalian baca novel, kalian pasti ngerti lah maksud aku. Dan gak usah basa-basi lagi, ini manusia pedofil pun udah koar-koar di Instagram dia. Paling parah lagi kalau misal kalian masih ingat, dulu mereka tuh sempat dirumorkan menikah kan. Itu semua bohong, gue bantu jelasin dari novel yang gue baca. Pada saat itu si Aureli baru kelar syuting, diajak si Robby untuk ke rumah si Robby mau ngomong bisnis sama bokapnya. Tapi ternyata dibawa ke gereja dan semua keluarga Robby udah berkumpul di sana. Bahkan gaun pernikahan dia aja sendiri itu gaun pernikahan bekas syuting. Dan lu tahu paling parahnya apa? Bahkan si Robby ini nyewa orang tua palsu atau wali palsu untuk menyaksikan pernikahan mereka berdua. Lu gila gak kayak gitu? Ini juga gue screenshot dari novelnya si Aureli, kalian bisa baca. Begitu sampai di rumah mataku langsung tertuju pada surat pernikahan palsu yang tergantung di dinding. Udah kalian pause aja, baca aja lebih lengkap. Dan ya si Robby langsung ngepost ini di Instagram dia, ini tuh bukti pernikahan. Dan gilanya lagi, ini pedofil bisa-bisa buka endorse di situasi kayak gini. Teman-teman Aureli juga udah banyak banget yang speak up untuk ngebela Aureli. Tapi kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bukti screenshotan kalau si Robby alias si pedofil itu ngancem suami dari temennya si Aureli. Buat kalian yang mungkin tertarik buat baca novel tersebut, ada dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalian bisa langsung masuk ke Instagramnya Aureli dan di sana ada link buat download buku tersebut. Mungkin buat kalian yang wondering kenapa sih bisa gratis tuh bukunya nggak dijual aja. Dia sendiri bilang kalau aku bisa menyelamatkan satu aja Aureli kecil yang lain di luar sana, semua yang terjadi sama aku nggak sia-sia. Aureli jujur banget dari hati terdalam gue, lu salah satu wanita terkuat di luar sana. Dan terima kasih juga udah mau share pengalaman hidup lu yang kelam ini ke kita semua. Dan buat netizen di luar sana yang nonton video gue, please jangan kasih nih laki panggung lagi, tinggal block, report aja Instagram dia karena ini orang rada gila juga. Gue juga bener-bener rekomen banget buat baca Broken String kalau misal kalian Broken Strings yang kalian request nih, big banget yang request ya. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman, dan karena ini rangkuman buku, mungkin gue akan bikin berpart-part karena panjang banget guys ceritanya. Dan disclaimer lagi ya, gue tidak ada mengambil sepeser pun keuntungan dari sini ya. Gue nggak ada naruh keranjang kuning, gue nggak ada naruh endorse apapun, gue nggak ada ya. Jadi ini pure gue mau membantu Aureli untuk menyebarkan kisahnya, karena gue tahu di sana banyak banget perempuan yang mengalami hal yang sama. Jadi Aureli mengklaim kalau misalkan bukunya ini adalah diambil dari kenangan yang ditulis sejujur-jujurnya. Buku ini diawali dengan cerita keluarganya yang kesulitan ekonomi dan lagi tinggal di Europe. Pas kecil Aureli ini dibully sama teman-temannya karena kulitnya sawo matang dan bahasa Prancis itu nggak fasih. Nah, ketika adiknya Aureli Jeremy ini lahir, mereka pindahlah ke Belanda karena ekonominya sudah membaik. 2 tahun tinggal di Belanda udah bisa bahasa Belanda, tapi takdir mengharuskan Aureli pindah ke Indonesia ke tempat kelahiran mamahnya di Bandung. Untuk mengisi waktu kosong, Aureli sama adiknya ini ikut ajang pencarian bakat. Jadi si Aureli ini acting sama nyanyi, dan mereka berdua lolos nih. Udah tuh adiknya sama Aureli tuh dipajang di koran, tapi untuk melanjutkan audisi dia harus membayar sejumlah uang dan harus berangkat ke Jakarta. Karena orang tuanya nggak mampu, akhirnya Aureli doang lah yang diberangkatkan ke Jakarta. Ternyata rezekinya Aureli langsung dapat peran utama di sinetron, padahal dia sendiri nggak bisa bahasa Indonesia. Bertemulah Aureli dengan Tom. Tom ini usianya lebih tua dan selalu ngajak
ciuman sama Oho, akhirnya putus dan ketemu lagi sama Zayn, aktor lagi penuh drama fake. Pokoknya abis itu barulah dia ketemu sama Bobby. Awalnya si Bobby ini baik nih ke Aureli, kayak ngasih tahu you deserve better segala macem lah. Pokoknya nasihat-nasihat yang bikin Aureli luluh nih. Pada saat itu usia Aureli itu 15 tahun dan usia Bobby adalah 29 tahun mau 30 tahun. Dan mereka ada job casting bareng di mana mereka harus berpasangan. Aureli terpaksa bohong bilang umurnya 21 tahun karena kalau misalkan umurnya 15 tahun itu udah pasti gagal. Setelah itu makin lama Bobby ini makin deket sama Aureli dan juga keluarganya. Si Bobby ini nemenin syuting, bawain makan dan lain-lain. Pokoknya treatnya tuh bagus banget dia, sampai akhirnya dia ngajak nonton nih, si Bobby ngajak nonton Aureli dan nyium Aureli dan mengatakan perasaan cinta dan ngajak pacaran. Awalnya si Aureli ini ragu karena banyak pertimbangan termasuk umur, tapi akhirnya si Aureli mengiyakan juga nih walaupun agak terkesan dipaksakan gitu. Si Bobby ini bahkan berani cium Aureli di depan mamahnya. Makin deket nih Aureli sama Bobby. Nah hari-hari si Bobby ini ngomongin nikah mulu. Ada satu waktu Bobby ini marah besar karena merasa dijadikan supir oleh Aureli dan juga keluarganya. Karena si Bobby ini nyetir tapi Aureli sama keluarganya malah tidur. Hari-hari makin buruk dan Aureli merasa tidak bahagia sama sekali. Dan mamahnya itu juga ngeh kalau misalkan Aureli gak bahagia. Setiap pertengahan tuh endingnya selalu sama. Si Aureli merasa kecil dan juga selalu merasa bersalah. Karena ngelihat makin hari Aureli ini makin gak bahagia, akhirnya mamahnya Aureli ini telepon Bobby. Dan Bobby kenapa tahu? Bobby ngamuk langsung. Kenapa kamu ngadu ke mama kamu? Gak lama setelah kejadian itu, si Bobby ini main lagi ke apartemen Aureli dan ngobrol sama adiknya sama mamahnya juga. Mamahnya udah luluh nih. Terus setelah itu, si Bobby ini masuk ke kamarnya Aureli dan ngunci pintu. Kalian tahu setelah itu kejadian apa? Disitulah Aureli dipaksa untuk memegang titiunya Bobby. Segitu dulu rangkuman dari gua. Kalau misalkan kalian mau tahu kelanjutannya bagaimana, karena ceritanya masih panjang banget, masih ada part-part berikutnya lagi yang lebih mencengangkan, langsung aja follow gua dan komen di bawah kalau misalkan kalian mau tahu kelanjutannya bagaimana. Ya, jangan lupa follow dan gua akan terus juga update kasus-kasus selain kasusnya si Aureli ini ya. Jadi selang-seling nih kita nanti ya. Jangan lupa follow. Hesti dan mau menjarain dia sama suaminya, padahal dia nggak ada mention nama lo. Pertama, yang kedua dia nggak pernah nge-repost postingan orang yang nuding kalau itu lo, nggak ada sama sekali. Tapi lo tiba-tiba dengan pedenya datang dan lo mau ngelaporin mereka berdua gitu. Orang kalau nggak ngerasa pelaku ya, biasanya bakal diem. Sedangkan lo ya dituduh netizen, malah maju, malah mau ngelaporin Hesti sama suaminya, ya bakal memperkuat dugaan netizen kalau pelakunya itu lo. Gitu loh, ibaratnya ilmu kentut orang yang biasanya rame-rame kumpul terus tiba-tiba ada bau, orang yang paling bunyinya siapa ini yang kentut bau banget, nah biasanya dia pelakunya. Gua udah baca bukunya Aureli Moremans yang judulnya Broken Strings yang super viral, dan katanya itu bukunya udah ditawarin sama PH-PH buat jadi film. Jadi Aureli, ini video buat lo. Gua ada 3 rekomendasi director yang menurut gua peduli dan aware juga sama isunya. Jadi kalau misalkan nanti jadiin film, ini bisa jadi suara bagi orang-orang yang suaranya nggak kedengeran, dan bisa jadi influence yang baik juga untuk memprotek diri kita, terutama memprotek perempuan. Ada 3. Yang pertama, yang pertama adalah Camilla Andini. Camilla Andini itu yang bikin film Yuni, kalau lo tahu. Bagus banget. By the way, Aureli, gue udah nontonin lo dari zaman Melbourne Rewind, terus lo dulu main City Bling Bling kan, sinetron bareng sama El Rumi sama Stephen William, anyway. Terus habis itu, yang kedua adalah Gina Esnur yang bikin 2 garis biru dan Like and Share. Dan Like and Share itu tentang TPKS, which is kekerasan seksual. Dan kalau yang cowok, menurut gue Regas. Regas itu yang bikin Budi Pekerti sama Para Prasuk, yang baru mau tayang. Jadi, gue bener-bener, gue nggak tahu gimana caranya Aureli bisa sekuat itu menghadapi itu semua. Gue nggak tahu, tapi girl, lo adalah orang yang kuat banget. Karena lo kuat, lo ibu yang kuat, nanti anak lo juga bakal dapet gift yang baik karena ibunya keren. So gue harap lo happy banget sekarang dengan suami lo, keluarga lo di sana. Oh my god, itu rekomendasi dari gue, dari lubuk hati terdalam. Menurut gue 3 director itu the best. Tapi kalau nantinya bukan 3 director itu juga nggak apa-apa. Tapi please, kalau misalkan difilmin, ini bakal jadi cara dimana you can use your voice for the voiceless.
untuk korban-korban di luar sana. Bobi lu. Kantor polisi kita. Lo gak jadi bule lagi. Hati-hati loh. Kita polisi. Menurut kalian kayak gimana? Jadi kayak ini tuh buat pelajaran buat yang lainnya gitu, yang mau jadi artis atau apa. Dan ini terjadi bukan saat dulu dan sekarang aja, makanya beliau bikin buku ini supaya menyadarkan gitu, yang mungkin pernah lagi ngalamin atau belum ngalamin, hati-hati gitu dalam dunia industri hiburan. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah, jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.